Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, jelang pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024, aparat kepolisian menggelar simulasi pengamanan kota untuk mengantisipasi kerusuhan saat berunjuk rasa. Polres Pelabuhan Tanjung Perak menghalau massa dengan blokade jalan hingga terjadi bentrok di akses jembatan Suramadu. Sedangkan Polrestabes Surabaya mengamankan unjuk rasa di kantor KPU. Massa yang kecewa dengan hasil pilkada bentrok dengan polisi di akses jembatan Suramadu, Surabaya. Kericuan terjadi karena massa dari Pulau Madura ini memaksa masuk kota Surabaya untuk berdemo ke kantor KPU Jawa Timur. Dijaga ketat petugas dengan memblokade jalan. Massa akhirnya bisa dihalau kembali ke Madura setelah polisi menembakkan gas air mata. Kerusuhan aksi demonstrasi ini merupakan simulasi sistem pengamanan kota atau Sispamkot yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pil wali kota maupun pilgub. Tadi skenario-nya gimana, Dan? Skenario pengamanan sendiri tadi? Jadi skenario pengamanan tadi ada massa yang datang dari Madura untuk penolakan hasil daripada pilkada pemilihan gubernur. Jadi ada ketidakpuasan dari massa tersebut yang menuju ke kota Surabaya, akhirnya kita sekat di daerah Suramadu, akses Suramadu untuk kita putar balikkan ke wilayah Madura lagi. Simulasi Sispamkot juga digelar di kantor KPU Kota Surabaya. Ratusan pendukung salah satu paslon yang tak terima calonnya kalah dalam pilkada memaksa masuk kantor KPU Surabaya, namun dihalau hingga terjadi pelemparan pada petugas. Massa kemudian membubarkan diri setelah polisi menembakkan air dari mobil water cannon. Evaluasinya saya sampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan secara serius. Untuk evaluasi ini hampir tidak ada, karena jauh sebelum pelaksanaan hari-hari ini kita sudah melakukan lagi, sehingga anggota yang kita libatkan pada kesempatan hari ini semuanya sudah siap semuanya. Simulasi sistem pengamanan kota yang serentak dilakukan oleh seluruh Polres jajaran Polda Jawa Timur ini bertujuan agar polisi siap siaga mengantisipasi gelombang unjuk rasa usai pilkada 27 November 2024. Diharapkan dalam pelaksanaan pilkada serentak mendatang berjalan dengan lancar dan damai. Arif Purwanto dan Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, pencuri motor di Probolinggo babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap warga saat berupaya mencuri motor milik seorang teknisi jaringan internet yang sedang bekerja di pinggir jalan. Saat itu kunci motor korban memang masih menempel di motornya. Pencuri motor babak belur dihajar massa di Jalan Merapi, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Rabu siang. Pelaku adalah Agus Haryanto, warga Wonorejo, Pasuruan. Agus bersama rekannya Iksan saat itu berupaya mencuri motor milik korban catur yoga. Korban posisi sedang bekerja memasang jaringan kabel internet bersama rekan kerjanya. Mengetahui motornya hendak dicuri, korban berteriak dan berupaya mengejar pelaku. Sejumlah warga akhirnya ikut berupaya menyergap Agus dan menghajarnya beramai-ramai. Sedangkan pelaku lainnya Ihsan berhasil lolos dari kepungan massa. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan meringkus Agus dan membawanya ke Mapolsek Kademangan. Menurut pemilik motor yoga catur, saat itu motornya memang diparkir tak jauh dari lokasinya bekerja. Namun dalam kondisi kontak motor masih menempel. Pas saya nyambung kan tadi di bawah, sepeda tak taruh di dekat saya di samping saya. Tiba-tiba langsung dinaiki, langsung digas sama orangnya. Terus tak kejar, tak tendang, jatuh. Ya wis, saya pukulin sama teman saya berdua cuma. Itu pelaku berapa orang? Dua orang, yang satunya kabur. Waktu saya mukulin itu mau ditabrak kan. Terus? Mau ditabrak tapi lolos. Kondisi kepala itu kuncinya menempel atau? Nempel, soalnya deket. Saya habis ngambil barang. Mau balik lagi langsung dinaikin sama orang. Pelaku ini kan orang Pasuruan, dia mau jemput istrinya di terminal. Kemudian dia mampir ke rumahnya nama Ian. Ya, mungkin dia mau pinjam uang karena uangnya tinggal 100 itu kan nggak cukup kan untuk ke Wonorejo berdua. Setelah itu sama Ian diajak untuk mencuri. Kebetulan dia jalan ke Jalan Merapi, ada pegawai wifi sudah mengusulkan wifi kabelnya itu. Kalau dia nyambung dia kan nggak konsentrasi ya, diambillah wifi-nya.
Kalau dia tahu sudah diambil, dia tidak maling-maling, ditangkap oleh masyarakat. Kini motor matic milik korban dijadikan barang bukti kejahatan oleh polisi. Polisi juga masih memburu pelaku Ihsan yang lolos dari kepungan massa. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, lahan tanaman tebu siap panen di Mojokerto ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik warga karena nyaris membakar kantor desa yang berdekatan dengan lahan tebu yang terbakar. Lahan tanaman tebu di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trobolan, Mojokerto terbakar Rabu siang. Kobaran api dengan cepat membakar dedaunan kering di areal tanaman tebu. Kebakaran sempat membuat panik karena nyaris merembet ke kantor desa yang letaknya berdekatan. Petugas kepolisian, tentara, dan dibantu warga berjibaku melokalisir api dengan peralatan seadanya. 3 mobil damkar diterjunkan namun api tidak mudah dipadamkan karena kondisi cuaca panas disertai angin kencang. Api pertama kali muncul di sisi selatan lahan tebu milik warga yang berdekatan dengan permukiman. Penyebab kebakaran diduga dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar lahan tebu. Menerjunkan 2 unit untuk pertama awal, akhirnya kami untuk mengcover balai desa karena balai desa ini berhimpitan langsung dengan ladang tebu. Jadi kami berupaya semati-matian dibantu dari Koramil, dari kepolisian, dari warga. Luas kurang lebih 3 hektar. 3 hektar? Iya, kurang lebih. Keterangan warga tadi api dari sisi selatan. Kesulitan kami karena lahan tebu yang sangat luas, angin berembus sangat kencang. Jadi upaya kami adalah untuk menyelamatkan balai desa biar tidak terbakar. Untuk menghindari kerugian dampak kebakaran, pemilik lahan langsung memanen tanaman tebu lebih awal. Dea Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita ke informasi ringan, saudara. Menyambut perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, warga Bondowoso mengibarkan bendera merah putih di kawasan perbukitan Kawah Wurung. Tak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan mancanegara juga larut dalam sukacita di lokasi wisata. Destinasi perbukitan Kawah Wurung, Desa Kalianyar, Kecamatan Ijen, Bondowoso meriah. Pasalnya salah satu lokasi wisata alam di lereng Pegunungan Ijen ini dipenuhi bendera merah putih. Ribuan warga mulai dari pegawai pemerintahan, TNI Polri, pelajar dan mahasiswa antusias mendaki puncak Kawah Wurung setinggi 1.500 meter. Sambil mengibarkan bendera merah putih. Sembari mengenakan pakaian adat Nusantara, pengibaran bendera secara massal ini diikuti hampir 3.000 peserta. Selain untuk menyambut HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan keindahan panorama Kawah Wurung. Kegiatan ini diharapkan bisa membangkitkan kembali semangat kebersamaan di antara kita. Gotong royong, persatuan, kesatuan. Ya, kita kukuhkan bahwa Pancasila, NKRI, ya, Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan nilai-nilai yang harus selalu kita jaga. Ya, kita pelihara. Oleh karena itu kita ajak semua masyarakat. Ini lengkap ini. TNI Polri, Pemda, masyarakat semuanya, ya, pelajar, mahasiswa hadir semua. Ini kurang lebih hampir 3.000 mungkin ya. Ya, ini kita harapkan semuanya dari kegiatan ini bisa bersama-sama kembali potensi Bondowoso luar biasa. Ini Kawah Wurung salah satu destinasi utamanya Bondowoso. Jadi kita ingin kabarkan kepada dunia bahwa di Bondowoso ada Kawah Wurung, ada Kawah Ijen, ada Black Lava dan semuanya. Jadi mereka juga akan hadir di sini. Tak hanya warga lokal, sejumlah wisatawan mancanegara juga larut dalam sukacita menyambut perayaan HUT kemerdekaan yang digelar di tempat wisata dengan pemandangan mempesona ini. Kawah Wurung merupakan tempat wisata padang rumput
atau sabana yang masuk dalam jajaran situs UNESCO Global Geopark atau Taman Bumi. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruhku yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.